Karl Marx, lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, sebuah kota kecil di Prusia, yang kini bagian dari Jerman. Ia adalah anak ketiga dari 9 bersaudara dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya, Heinrich Marx, adalah seorang pengacara yang kemudian berpindah agama dari Yahudi ke Kristen Protestan demi mendukung karirnya di Prusia. Marx menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak kecil. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan ke Friedrich Wilhelm Gymnasium di Trier, tempat ia mulai menunjukkan minat besar pada filsafat dan sastra. Pada tahun 1835, Marx masuk Universitas Bonn untuk belajar hukum atas dorongan ayahnya. Namun, ia lebih tertarik pada kegiatan sosial dan politik, sering terlibat dalam perdebatan mahasiswa yang membuatnya kurang fokus pada studi. Pada tahun 1836, ayahnya mengirim Marx ke Universitas Berlin agar lebih serius dalam pendidikannya. Di sana, Marx mulai mempelajari filsafat secara mendalam di bawah pengaruh filsuf terkenal, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Marx menjadi bagian dari kelompok mahasiswa Hegelian muda, yang mengkritik agama dan tatanan sosial yang ada. Idealisme Hegel memengaruhi Marx secara mendalam, meskipun ia kemudian mengembangkan kritik terhadap Hegel. Pada tahun 1841, Marx menyelesaikan disertasinya yang berjudul The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature dan meraih gelar Doktor Filsafat dari Universitas Jena. Setelah menyelesaikan studinya, Marx menjadi jurnalis di Rheinische Zeitung, sebuah surat kabar radikal di Kolon. Tulisannya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah membuat surat kabar tersebut ditutup oleh otoritas Prusia pada tahun 1843. Pada tahun 1843, Marx menikahi Jenny von Westphalen, seorang wanita dari keluarga aristokrat yang telah lama menjadi kekasihnya. Pernikahan mereka penuh perjuangan karena perbedaan kelas sosial. Setelah Rheinische Zeitung ditutup, Marx pindah ke Paris. Di sana, ia bertemu Friedrich Engels, seorang kapitalis muda yang berbagi pandangan sosial dan ekonomi yang sama. Pertemuan ini menjadi awal dari persahabatan intelektual yang mendalam. Marx dan Engels mulai menulis bersama. Pada tahun 1845, mereka menerbitkan The Holy Family, sebuah kritik terhadap pemikiran idealis Hegelian. Engels juga memperkenalkan Marx pada kondisi kelas pekerja di Inggris, yang menjadi landasan karya mereka berikutnya. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menerbitkan Manifesto Komunis, yang menyerukan revolusi proletar melawan kapitalisme. Dokumen ini menjadi salah satu teks politik paling berpengaruh dalam sejarah. Marx terlibat dalam revolusi 1848 di Eropa, tetapi gerakan ini gagal. Akibatnya, Marx diusir dari Jerman dan Prancis, memaksanya pindah ke London pada tahun 1849. Di London, Marx hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya. Ia terus menulis dan melakukan penelitian, seringkali bergantung pada dukungan finansial dari Engels. Marx mulai menulis Das Kapital, sebuah analisis mendalam tentang kapitalisme. Volume pertama diterbitkan pada tahun 1867. Karya ini mengupas bagaimana kapitalisme mengeksploitasi pekerja dan menciptakan ketimpangan sosial. Selama masa sulit di London, 3 dari 7 anak Marx meninggal karena penyakit dan kemiskinan. Namun, Marx dan Jenny tetap berjuang untuk keluarga mereka. Marx aktif dalam International Working Men's Association, internasional pertama, sebuah organisasi global yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia menjadi tokoh penting dalam gerakan buruh internasional. Pada tahun 1870-an, kesehatan Marx mulai memburuk akibat stres dan gaya hidup yang keras. Ia menderita berbagai penyakit, termasuk bronkitis dan gangguan hati. Pada tahun 1881, Jenny von Westphalen meninggal dunia, yang sangat memengaruhi kondisi emosional Marx. Setelah itu, kesehatan Marx semakin menurun. Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1883 di London. Ia dimakamkan di Highgate Cemetery. Hanya sedikit orang yang menghadiri pemakamannya, tetapi pengaruhnya terhadap dunia terus meluas. Pemikiran Marx menjadi dasar bagi ideologi Marxisme, yang memengaruhi berbagai gerakan politik, ekonomi,
dan sosial di seluruh dunia. Meskipun banyak diperdebatkan, kontribusinya dalam analisis kapitalisme dan perjuangan kelas tetap relevan hingga saat ini.